Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala dzurriyyati thahirin wa ala jami'i sahabatil akhir ghurril mayamin wa ala man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala 'azza wa jalla: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Para asatidz dan guru yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah majelis ilmu yang saya hormati dan saya muliakan. Tema kita yang kita angkat pada kesempatan kali ini bicara tentang refleksi hijrah, atau kenapa menjadi penting isu atau tema hijrah ini untuk senantiasa kita baca, kita contohi dan kita teladani. Sedikit kami akan mengulas tentang sejarah penanggalan, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah itu pada 14 tahun kenabian. Keluarnya dari Mekah itu 27 Safar. Jadi kalau kita bicara tentang hijrah ini temanya pada Muharram, bukan itu sebenarnya. Tapi kita melihat momentum hijrahnya itu. Sampai Nabi ke Madinah pada Rabiul Awwal. Ya, 14 Rabiul Awwal. Jadi perjalanan itu hampir 2 minggu lebih. Karena tidak bisa langsung pergi ke Madinah, harus menghindar dulu, berdiam dulu segala macam. Nah, sebenarnya kalau biasa perjalanan itu cuma memakan waktu 8 sampai 9 hari. Ya. Karena Nabi waktu dalam keadaan damai mau haji, itu 9 hari cuma dari Madinah ke Mekah. Tapi kalau hijrah ini memakan waktu sampai 17 hari. Ini untuk alasan keamanan. Jalan yang dilalui Nabi juga jalan yang berbeda. Alhamdulillah, hijrah menjadi tema yang sangat penting, sehingga memang Allah memberi ilham kepada para sahabat di periode pemerintah Sayyidina Umar, yang ketika itu tahun keempat beliau memerintah menjadi khalifah. Maka seorang sahabat yang dipercaya sebagai untuk memonitoring tentang administrasi negara, zakatlah, uang fidyah lah, uang apa saja yang berkenaan dengan negara. Ketika itu negara begitu luas, karena dalam pemerintahan Sayyidina Umar itu sampai ke Eropa, sampai ke Afrika, ujung Afrika, dan dia ada sampai kepada Sisilia. Kalau ke timurnya itu sampai Kazakhstan, ke bawahnya sini kepada seluruh Yaman, ke Afrikanya tuh sampai kepada Mesir dan Mauritania, ya. Jadi ruang lingkup wilayah kekhalifahan itu, kekuasaannya, katakanlah kalau mungkin negara sekarang mungkin dihitung-hitung mungkin tidak kurang dari 14 negara itu. Jadi sangat luas. Nah,
Tentu laporan-laporan dari berbagai macam wilayah ini menyulitkan para sahabat untuk mendokumentasikan tahunnya kapan, tanggalnya sudah ketemu, tahunnya tidak ada, ya. Karena biasa tradisi orang Arab membuat tahun itu berdasarkan peristiwa-peristiwa. Kita tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melahirkan pada tahun gajah. Setelah diangkat kenabian berubah lagi tahunnya menjadi tahun kenabian, Yaumul Bi'tsah, ya, ketika Nabi diangkat jadi seorang rasul. Hijrah menjadi sesuatu yang sangat penting ternyata. Para sahabat ketika itu mengusulkan bagaimana harus ada tahun yang dijadikan acuan untuk penanggalan. Ada usulan bagaimana tahun diangkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi. Ada juga usulan bagaimana ya wafatnya Nabi itulah tahun pertama, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Persia. Jadi macam-macam usulan, sehingga muncul satu kesepakatan. Ya, sahabat yang memberi usulan tadi untuk penanggalan itu Abu Musa Al-Asy'ari, yang sejak baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai ke pemerintah Sayyidina Umar itu dijadikan sebagai juru bicara, ya, untuk khalifah dan mengurus bagaimana administrasi negara. Hijrah ini menjadi poin yang penting. Ketika kita berbicara tentang hijrah, Allah memberikan satu ilham. Kenapa hijrah? Ternyata bicara tentang hijrah itu bicara tentang keimanan, bicara tentang sebuah kesetiaan, bicara titik puncak pengorbanan, dan bicara tentang sebuah transformasi titik awal sebuah peradaban, dan banyak lagi hal-hal yang dapat dipetik dari isu hijrah ini. Hijrah dalam Islam, kalimat hajar itu artinya meninggalkan, ya. Makanya ada hadis la yahillu ahadukum an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak boleh seseorang itu meninggalkan atau mendiamkan saudara muslimnya melebihi 3 hari. Yahjur itu artinya meninggalkan dalam artian tidak menegur karena bermusuhan, itu maksudnya. Al-Quran menggunakan kalimat hijrah juga warrujza fahjur, segala kemaksiatan yang kotor tinggalkan. Hijrah ada 2 makna. Hijrah berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu namanya hijratul makan. Perpindahan migrasi, biasalah hijrah. Kita juga hijrah daripada hidup kita ini. Kemudian hijrah yang makna yang kedua, artinya hijratul hal. Bukan secara fisik, tetapi perpindahan spiritual dan mental. Jadi 2, maka ada disebutkan hijrah secara maknanya hissi atau ma'nawi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan hijrah dan dia tahu bahwa Nabi telah didatangkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa tempatnya adalah nanti di Madinah Al-Munawwarah. Tapi perintah hijrah itu belum ada dalam artian kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun dari berbagai macam delegasi, ya, Nabi telah mengutus. Contoh 70 orang dalam perjanjian Hudaybiyah membaiat kepada Nabi untuk masuk Islam. Nah, hijrah kalau kita lihat dari beberapa aspek, makna hijrah ini menjadi poin penting kenapa dijadikan tahun ini tahun penanggalan umat Islam itu bertitik pangkal atau bertitik tolak pada hijrah. Yang pertama kita lihat,
puncak sebuah pengorbanan itu terjadi pada hijrah. Tidak tanggung-tanggung gitu Pak. Jadi ketika diperintahkan untuk hijrah itu tidak ada yang dibawa, yang Bapak dibawa seadanya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kampung halaman di tempat yang baru. Itu bagi orang-orang muhajirin. Maka selalu pujian Al-Quran dan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menempati bahwa orang-orang muhajirin itu orang-orang yang sudah terlatih kesabarannya dibandingkan orang-orang Ansar. Maka orang muhajirin itu pada tingkat yang pertama, baru orang-orang Ansar, karena mereka ini adalah orang-orang yang betul-betul berkorban dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah juga berarti ketika Rasulullah SAW, hadis yang biasa kita dengar, man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Hadis ini justru mengajarkan kepada kita bahwa berhijrah yang sesungguhnya adalah memang harus karena Allah dan Rasulnya, agar hijrah ini memiliki sesuatu kekuatan, memiliki makna dalam kehidupannya. Jadi bicara tentang pengorbanan tadi, keluar dari Mekah, kampung, keluar kita dari Jambi ke tempat yang asing, yang tidak pernah kita tempati sebelumnya, dan itu butuh pengorbanan. Maka hijrah bicara tentang sebuah pengorbanan, dan hijrah juga bicara tentang sebuah keyakinan. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika perpindahan ini terjadi, tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang buruk, Allah memberikan sesuatu yang terbaik dari sebuah pengorbanan. Dan ini tertanam kuat dalam diri seorang mukmin pada ketika itu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai imamul muhajirin, tokohnya muhajirin, maka Nabi lah orang yang pertama. Nabi yang menanamkan keyakinan itu. Ya. Apalagi yang kita pelajari dari sebuah hijrah? Walaupun ini sebuah perintah, tapi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum datang ke Madinah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka strategi awalnya adalah mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu. Hidup ini perlu rencana yang sangat matang. Kita tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, di backup oleh para malaikat, para sahabat, tapi tidak dalam konteks sosial kemanusiaannya. Nabi menyusun strategi, menyusun rencana yang sematang-matangnya. Siapa yang dipilih, siapa yang memantau orang musyrik sebelum berangkat ini, siapa yang menyiapkan akomodasi, bagaimana kita membuat suatu perjalanan ini tidak bisa dibaca oleh orang-orang musyrik. Padahal kita tahu itu adalah bid'ah. Karena kita tawaran yang pertamanya ketika datang Rasulullah SAW mengetuk pintu Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, sekarang taatnya. Khuruj ya Rasulullah, maksudnya keluar dari Makkah, ya. Nabi Bakar, Rasulullah menyebutkan ke Abu Bakar, suhbah ya Rasulullah. Artinya, apakah aku membersamaimu ya Rasulullah? Suhbah, kata Nabi. Hijrah mengajarkan kita dalam hidup ini untuk mencapai satu tujuan. Maka pertama sekali tadi pengorbanan ya, kemudian ada yang namanya strategi, keyakinan, dan perencanaan. Dan yang keempat, suhbah. Siapa kolega kita, siapa teman kita, siapa mitra kita
itu perlu menjadi sebuah pertimbangan. Karena kita ini, Bapak Ibu sekalian, dalam merancang satu strategi kehidupan, kalau kita bilang bahwa perlu orang, mungkin orang yang memiliki satu keahlian yang pada posisinya itu kita butuhkan. Ada penunjuk jalan, ada yang memang bersamai Nabi sampai ke Madinah, ada yang memberikan akomodasi. Semuanya perlu direncanakan secara matang. Dan itulah maka para sahabat melihat bahwa hijrah ini penuh dengan nilai-nilai kekuatan dalam membangun sebuah peradaban. Dan apakah Nabi sebelum pindah ke Madinah tidak dipersiapkan? Oh, jauh sebelum itu. Orang-orang yang menunggu Nabi, yang memiliki kesetiaan, bahkan dalam bahasa kita sekarang, tidak usahlah tinggal di Mekah, bebek tinggal tempat kami saja, kan gitu. Tidak usahlah gubernur sekarang, susah juga. Dengan gubernur yang lain kita pindahkan ke sini. Kan ada bahasa-bahasa yang politis, dan itu yang terjadi. Madinah pada ketika itu, mereka membutuhkan sosok pemimpin yang dapat mengayomi ketika pemimpin itu diabaikan, tidak diterima kasih, tidak disyukuri oleh orang Mekah. Sosok seperti baginda Nabi, maka orang-orang Madinah yang hanya mendengar kisah perjalanan biografi tanpa berinteraksi dengan Rasulullah SAW, mereka langsung meyakini bahwa ini adalah tokoh, seseorang yang dapat jadi panutan, yang dapat merubah kota Yatsrib ini. Itu persoalannya, Bapak sekalian. Jadi sudah dikondisikan. Jadi bukan berarti pindah ke tempat yang bagi sahabat yang lain mungkin ada tempat yang asing, tapi bagi Nabi bagaimana mengatur strategi ini. Jadi persiaplah. Lalu apa sih yang menarik dari sebuah hijrah? Hijrah pada awal itu adalah sebuah identitas, Bapak. Bahkan titik pembeda keimanan dan kekufuran itu hijrah itu. Maka istilah Madinah itu adalah Darul Iman, seolah-olah tanah keimanan. Di Mekah tidak kondusif, maka dinamakanlah Darul Iman, yatabawwa'u Darul Iman. Madinah dikatakan Darul Iman, artinya kesiapan para penduduknya yang telah lama menunggu Rasulullah SAW untuk dipimpin oleh baginda. Yang kosong sekarang pemimpin, manusia-manusianya sudah dipersiapkan. Kira-kira begitu yang dapat kita tangkap dari perjalanan sejarah ini. Rasulullah SAW ke Madinah, artinya gayung bersambut, sudah dipersiapkan segala sesuatu. Nah, bahkan Al-Quran memberi ketegasan, walladzina amanu wa lam yuhajiru. Orang-orang yang beriman tetapi tidak menyertai kalian, bersama-sama kalian untuk ikut berhijrah. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma lakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru. Artinya dalam ungkapan kita, orang-orang itu tidak layak untuk mendapat bantuan dari kalian. Orang yang mampu ini kecuali orang-orang yang mustadafin. Nanti sisanya ada kan orang-orang yang orang tua, anak-anak kecil yang tidak ikut hijrah, memang ada. Itu orang-orang yang ma'dzur, istilah diampuni. Tetapi orang-orang yang berkemampuan tidak hijrah, Al-Quran menyebutkan di sini dikatakan, walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Orang-orang yang beriman tetapi tidak mempersangka kalian untuk ikut hijrah. Ma lakum min walayatihim min syai'. Tidak patut bagi kalian, artinya dengan Nabi, dengan orang-orang yang hijrah ke Madinah ini, untuk membela mereka
Ketika itu Al-Quran seolah-olah menegur kepada orang-orang yang mampu tetapi tidak mengikuti jejak langkah perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sama-sama berkorban. Maka ketika bicara tentang hijrah tadi pada awal selalu Allah sebutkan walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad selalu digandengkan. Seolah-olah ketika mereka berhijrah maka itulah jihad yang tertingginya pada ketika itu. Mereka bukan melarikan diri, tetapi dalam konteks ini menyusun strategi untuk menyusun kekuatan. Oleh karenanya para ulama menyebutkan ada fatwa misalnya ya Syekh Al-Albani yang memang dikritik oleh ulama yang lain. Dia memfatwakan bahwa untuk orang-orang di Palestina itu untuk sementara hijrah dulu, keluar dulu dari Palestina, keluar dulu dari Gaza, katakanlah gitu ya. Wah, ini maunya Trump macam ini memang keluar dari Gaza sekarang nih. Tapi itu sebuah pendapat, maksudnya untuk menyusun kekuatan lalu datang kembali. Ini yang terjadi pada zaman awal hijrah. Artinya memang perpindahan itu adalah untuk menyeleksi siapa orang-orang yang loyalitasnya, yang kesetiaannya kepada Allah dan Rasulnya memang betul-betul memiliki kesetiaan kepada Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, rahimahullah, setelah kita berbicara tentang hijrah, Nabi menyebutkan la hijrata ba'dal fath, innama ya jihadiyatun wa jihad. Setelah pembebasan kota Mekah yang terjadi pada 9 Hijriah, ya, tidak ada lagi istilah hijrah. Arti hijrah dalam artian berpindah dari wilayah kekufuran, daerah yang dikuasai oleh orang musyrik, ke daerah yang dikuasai oleh orang-orang bermukmin, negara Islam, katakanlah begitu. Tidak ada lagi kata Nabi. Yang ada adanya 2 kata Nabi. Niyatun au jihadun wa niyah, atau niyatun wa jihad. Apa maksud niat dan jihad ini? Hijrah secara fisik dalam artian melarikan diri karena ditindas sudah tidak ada lagi. Dalam konteks ketika zaman itu ya, karena sudah Madinah sudah menjadi pusat pemerintahan dan Mekah juga sudah ditaklukkan. Sudah tidak ada lagi istilah hijrah. Tetapi dalam konteks yang sekarang secara lokal bisa saja terjadi, ya, misalnya ditindas satu komunitas muslim di satu tempat wilayah, merasa kita tidak aman pada diri dan keluarganya, beragamanya, boleh tidak mereka berhijrah? Boleh tidak mereka keluar itu? Ya boleh, ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yuhajir fi sabilillah yajid muraghaman wa sa'ah." Siapapun yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan agama kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan bahwa bumi Allah yang begitu luas, muraghaman, banyak tempat dan kelapangan. Dan ketika orang-orang yang sehingga terbunuh tidak mau berhijrah, kata Nabi, dalam Al-Quran disebut la takun ardullah wasi'ah. Bukankah bumi Allah ini luas, kenapa kalian tidak berhijrah? Nah, itu hijrah secara fisik. Hijrah mana yang lain? Ada satu hadis yang saya bahaskan, niat dan jihad. Ini kita kaitkan dengan makna hadis Rasulullah SAW. La tanqatil hijrah ma dabatis samawati wal ardh. Hijrah tidak akan pernah berhenti sampai kiamat tiba. Tadi Nabi menyebutkan la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi istilah hijrah setelah pembebasan kota Mekah.
Ada satu hadis lagi bahwa hijrah tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Hijrah yang apa yang dimaksudkan? Hadirin rahimakumullah. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW yang Nabi sampaikan ketika khutbatul wada'. Yang Jumat kemarin sudah saya sampaikan, hadis dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Nabi memberikan satu gambaran makna atau definisi praktis makna keimanan, keislaman, hijrah dan jihad. Rasulullah yang pertama mengajarkan kepada kita, ala ukhbirukum bimanil muslim. Maukah aku beritahukan kepada kalian siapa orang muslim itu? Nabi mendefinisikan Islam itu adalah man salimal muslimun bil lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu ketika orang muslim yang lain merasa selamat dari keburukan yang ditimbulkan oleh lidahnya atau tangannya. Islam artinya kedamaian. Al-Islam wassalam. Al-mu'min, kata Nabi, man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Keimanan, arti iman adalah alamat aman. Karena dalam bahasa Arab, iman, al-amn wal aman wal iman itu adalah derivasinya sama, akarnya sama. Ya. Al-iman artinya ketika mana manusia yang lain merasa aman dari keburukan, harta dan jiwanya aman dari keburukan seorang tersebut. Iman adalah al-aman. Jadi ini makna-makna yang Nabi jelaskan kepada kita semua, bahwa berislam itu adalah harus menghadirkan kedamaian. Beriman itu adalah menunjukkan keamanan ketika orang lain tidak tersakiti oleh gangguan kita, itu tanda keimanan. Nah, yang kita bahas sekarang, apa itu hijrah? Al-muhajir, kata Nabi, man hajara wa nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-muhajir man hajara dzunub wal ma'asi. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala dosa dan kemaksiatan. Untuk itulah Nabi menyebutkan al-hijrah la tanqati' ma damatis samawati wal ardh. Yang namanya hijrah tidak akan pernah berhenti dan tidak akan pernah terputus sampai kiamat tiba. Artinya meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala itu tetap akan berlaku kepada orang-orang yang mendeklarasikan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jihad dan hijrah itu adalah melekat menjadi nafasnya sebuah keimanan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi mendefinisikan apa itu yang namanya al-jihad, al-mujahid. Al-mujahid man yujahidu nafsahu fi ta'atillah. Orang-orang yang berjuang atau berperang itu adalah orang-orang yang berjuang seluruh tenaganya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini persis yang disebut oleh Nabi. Tidak ada istilahnya jihad secara fisik lagi, yang adalah niyatun wa jihadun. Niat dan perjuangan. Dan perjuangan ini macam-macam akan terjadi. Ya, hijrah tidak ada dalam artian perpindahan fisik, tapi jihad akan tetap abadi. Nah, jihad inilah yang dimaksud oleh hijrah. Hijrah inilah hijrah meninggalkan segala kemaksiatan, inilah yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Oleh karenanya, alhamdulillah, maka tema hijrah
kita katakan adalah dipilih oleh para sahabat, disepakati oleh para sahabat pada ketika itu untuk menanamkan ruh semangat bahwa kita ini harus bergerak terus menuju satu keyakinan, bergerak dengan keyakinan dan pengorbanan. Kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa siapapun yang berjuang di jalannya, maka Allah akan selalu berpihak kepadanya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Inilah substansi hijrah dipilih menjadi sebuah titik sejarah penanggalan dalam umat Islam. Dan ketika kita bicara tentang hijrah, ya tentunya tahunnya. Kalau hijrahnya Nabi, saya ulangi lagi, hijrah Nabi tidak terjadi pada bulan Muharram, tapi pada bulan Safar sampai di Madinah lebih 18 hari. Nabi baru sampai ke Madinah. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi datang ke Madinah, yang pertama ke Quba. Ke Quba, Nabi yang pertama lakukan adalah mendirikan masjid. Ke Madinah, Nabi juga mendirikan masjid. Qaswa, unta Nabi itu, ya, disuruh berjalan-jalan. Kata Nabi, biarlah fa inna ma'murah. Abi Ayyub ketika itu mau narik unta Nabi, ya, nak giring kemana? Kata Nabi, da'ha fa inna ma'murah. Biarkan unta itu berjalan, karena dia diperintah oleh Allah di mana tempat yang akan dijadikan tempat nanti. Nabi pindah ke Madinah bukan cari kos, bukan cari rumah. Nabi mencari tanah yang pertama, itu adalah tanah untuk dibangunnya masjid. Dan tanah itu dimiliki oleh dua orang anak yatim, namanya Sahal dan Suhail. Ya, Sahal dan Suhail karena tahu ini baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin juga dari arahan daripada kedua-dua kampung segala macam, ya serahkan aja tanah itu kepada Nabi untuk dibangun masjid. Apa kata Nabi? La illa bisaman, kata Nabi. Enggak, saya mau beli. Nabi membeli tanah. Ini juga menjadi prinsip bagi kita. Kalau memang ini berjuang di jalan Allah, kita yang habis-habisan. Nabi tidak menegadah tantangan, tidak minta-minta. Nabi datang ke Madinah membuat penawaran transaksi jual beli dengan Sahal dan Suhail. Sahal dan Suhail itu menawarkan sebidang tanah itu untuk Nabi tempati untuk mendirikan masjid. Gratis kalau gitu. Nabi bilang tak. Bisa. Samalah persis seperti Sayyidina Abu Bakar menawarkan onta kepada Nabi. Ya kita sama memurahkan, ya Rasulullah ini anak onta, saya beli untuk Rasulullah. Tidak, kata Nabi. Bisa. Kenapa? Karena Rasulullah sebagai imamul mujahidin wa imamul muhajirin mengajarkan kita walladzina jahajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'lamu darajatan 'indallah. Orang-orang yang beriman walladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'lamu darajatan 'indallah. Orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dan Nabi mengajarkan kita, Nabi sendiri tidak mau gratis dalam berjuang di jalan Allah. Nabi memilih untuk membayar. Tanah dia bayar, kendaraan ke Madinah dia bayar. Kenapa? Karena itu bicara tentang perjuangan, bicara tentang pengorbanan. Untuk itu Rasulullah SAW mengajarkan kita bicara tentang ketaatan, kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda kita cinta kepada Allah,
sanggup berkorban dengan segala apa saja kita miliki dengan Allah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, diajarkan oleh Nabi. Dan ini adalah suatu teladan yang sangat luar biasa. Mungkin dalam pemikiran kita, ya apa salahnya sih menerima pemberian dari Abu Bakar, diberikan kendaraan. Nabi memilih untuk membeli. Apa salahnya sih Nabi menerima tanah, sebidang tanah yang diberikan oleh Sahal dan Suhail? Malah Nabi mengatakan illa bisama, mau saya terima dengan apa bayarannya? Ini semua mengajarkan kepada kita adalah pembuktian ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala memang butuh pengorbanan. Dan Nabi mengajarkan kita, innallaha ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah berniaga membeli dari orang mukmin, amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah, harta mereka, jiwa raga mereka Allah beli dengan surga. Dan Nabi sendiri mempraktekkannya ini terlebih dahulu. Maka itulah hadrahmatullah, Nabi itu, kita tahu Sayyidul Mursalin, tapi kadang-kadang orang juga sebagai dalam catatan tarikh disebut juga sebagai imam, Sayyidus Syuhada, Imamus Syuhada, ya, Imamul Muhajirin. Memang gugus terdepan dalam mempraktekkan rasa cinta kepada Allah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa refleksi dari tentang hijrah yang mudah-mudahan selalu hidup bersama kita, bahwa ketika kita melihat sudahkah kita ini berjuang, mungkin kita bisa menjawab, sudahkah kita berkorban untuk agama ini? Sudahkah kita menunjukkan kesetiaan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi dalam kondisi yang memang ditertekan dalam berbagai pihak, Nabi mengajarkan kita tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi mengajarkan kita bahwa keputusan yang diambil untuk hijrah itu adalah keputusan yang memang penuh dengan perencanaan, dengan tuntunan hidayah Allah, kena yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mencapai itu semua perlu pengorbanan yang sangat luar biasa. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan Allah wa iyyakum. Mudah-mudahan masih ada beberapa waktu kita buka kesempatan untuk tema dialog interaktif, ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah luar biasa materi kita pada malam hari ini, banyak nilai-nilai yang dapat kita ambil sebagai hikmah untuk dapat kita laksanakan dalam kehidupan. Baik Bapak Ibu jemaah masjid dakwah, mungkin ada yang belum dipahami atau mungkin ada pertanyaan terkait dengan tema kita pada malam hari ini, kami persilahkan kepada kita untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Ya silakan Bapak sekalian. Nampaknya tidak ada Ustaz. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Ada beberapa hal yang saya sampaikan kemarin dalam pengajian. Ada jamaah bertanya, mudah-mudahan kita semua sudah tahu ini ya, terkait dengan Muharram ini, dengan Asyura. Dan kita tahu Tasu'a dan Asyura yang mungkin sudah khatam lah kita tentang membahas tentang ini. Cuman ada satu jemaah bertanya kepada saya, bagaimana dengan pemberian sedekah pada anak yatim, khusus ketika tanggal 10 Muharram itu. Ya. Saya memberi sebuah bahwa hadis itu memang termasuk dari hadis yang disepakati para pakar-pakar hadis, hadis yang sangat lemah,
ya, man tawassa'a ala ahlihi atau ala ahli baitihi bi Asyura, siapa yang memberi keluasan kepada anak keluarganya, ya, termasuk di dalamnya adalah sedekah yatim, maka Allah akan memberikan keluasannya sepanjang tahun itu, akan memberikan sa'ah fi sanatihi, atau sepanjang tahun itu. Kita katakan bahwa menjadikan untuk melaksanakan sedekah gara-gara hadis itu yang menjadi persoalan. Kalau bersedekahnya tidak, ya, jadi bedakan ini. Apalagi memang kadang-kadang hadis ini adalah untuk mengcounter khususnya, karena kan dalam orang Syiah Asyura itu menjadi sebuah maktab. 10 Muharram itu menjadi hari berkabung, hari kesedihan. Maka untuk mengcounter ini muncul hadis yang ini tadi, disunatkan pakai celak, disunatkan lagi untuk memperbanyak bersedekah segala macam. Alasannya tadi untuk mengcounter ini tadi, dua-duanya sama-sama tidak benar, ya. Karena menggunakan seolah-olah karena ini adalah hari kesedihan, dianggap adalah kematian Sayyidina Husain, maka hari ini adalah hari berkabung. Maka kita lapat itu yang berdarah-darah itu. Itu sekarang dikatakan Karbala itu, ya, Sabtu kemarin ya, Asyura ya. Nah ini sekedar pemahaman untuk kita semua, ya, mudah-mudahan kita tahu, walaupun memang ada seorang tabi'i Ibnu Ayyinah menyebutkan jarrabna 50 atau 60 sana. Kami menerapkan, artinya mengamalkan hadis Asyura itu, bersedekah segala macam, dan kami dapati kebaikan dari hal itu. Tapi pendapat ini, kata ulama hadis, itu tidak bisa dijadikan hujjah, karena itu pengalaman pribadi, ya. Yang menjadi keberatan itu menjadikan ingin melaksanakan bersedekah karena perintah hadis ini tadi, itu yang salah. Bersedekah secara mutlaknya itu dianjurkan, ya, mau bersedekah 10, 9, 11 silakan mutlak. Tapi jangan gara-gara seolah ada perintah hadis itu yang menjadi persoalan sekarang. Jadi silakan dibedakan mana yang diarahkan, mana yang tidak dibenarkan. Karena beramal segala sesuatu itu ada perintahnya, dan hadis ini banyak para aimatul hadisin, al-hadis, Imam Ahmad, ya, Imam Tirmidzi, semuanya mendapatkan bahwa hadis ini adalah hadis mukhtalaf yang diperdebatkan, dan setelah ditelisik ke ujung-ujung, hadis ini hadis yang lemah, bahkan hadisnya disebutkan hadis mungkar. Ya, hadis mungkar artinya ada periwayatan yang tidak jelas. Kalau sudah tidak jelas, takut pengkeliman hadis ini bukanlah sabda dari Nabi, tapi muncul hanya sebuah upaya untuk yang tidak dapat keabsahannya itu dirujuk kepada ucapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja sebagai informasi untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam bulan Hurum ini tetap kita tingkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimanapun Allah membuka tahun dengan bulan Hurum, Allah tutup dengan bulan Hurum. Di tengah-tengahnya di bulan Hurum, tandanya bahwa kita ini diapit dengan berbagai macam semangat untuk selalu melakukan ketaatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu dilimpahi dengan keberkahan karena diapit dengan bulan-bulan yang penuh dengan keagungan. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum muslimat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Aqul qouli hadza wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.